di sini kita bukan membicarakan sosok pribadi Ustaz Adi Hidayat. Tapi Ilmiah kita, ini kita, ilmiah. kita berbicara ilmiah, apa yang beliau fatwakan dan apa yang beliau paparkan di media sosial. Karena saya pribadi dulu ketika melihat orang Muhammadiyah, sholat berjemaah kita di masjid, risih. Ini orang kenapa ini? Kok ada tahlilan gak tahlilan? Orang kunut dia gak kunut, kita gini dia diem aja. Ini apa-apa ini? Agama apa? Gitu. Ya saya juga dari sono. Ya udah. Jadi warga dulu? Iya, jadi warga dulu, paling tidak 1 tahun. Dan, artinya Ustaz Adi Hidayat belum jadi warga? Nah, belum pernah belum saya jadi warga kegiatan Muhammadiyah? Adi Hidayat, belum. Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat Lis-Syatibi yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Menjadi pegangan Muhammadiyah? Iya, Asy-Syatibi ini menjadi pegangan Muhammadiyah. Harusnya Ustaz Adi pegang itu juga? Harusnya Ustaz Adi pegang itu juga. Oke. Gitu. Kenapa nggak pegang? Nggak tahu. Mungkin itu gimana? Bunyinya gimana? Nah, ini akan saya bacakan ini. Nah, mengenai hadis ini wajah tuh. Lah iya, ini yang bikin malu. Itu dulu ceritanya Ustaz Adi Hidayat yang merasa menguasai berbagai macam kitab hadis. Wah, ini menurut saya termasuk takabur ya. Menurut saya terlalu sombong. Nah. Saya sudah membaca 1235 kitab hadis. Luar biasa. Wah, bayangkan kalimat ini. Iya. Karena ia berkaitan dengan kesalahan Ustadz Adi Hidayat ketika menyebut tidak ada hadis. Padahal setelah diteliti itu ada di beberapa kitab. Yang pertama, satu contohnya. Mungkin di antara 1200 kitab itu belum dibaca. Iya, mestinya. Coba beliau misalnya mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sekarang bertemu dengan seorang petarung ya, petarung jalanan. Tapi bukan jalanan ini ya. Jalanan-jalanan dakwah. Ya, berdakwah ke pelosok-pelosok. Beliau Ustadz Zulkarnain El-Madri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pertemuan pertama ini ya Anda ya. Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Di sini kita ketemu karena ada sesuatu yang ingin kita bahas. Bukan sesuatu yang lagi viral ya. Tapi memang sesuatu yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama kita perkenalkan dulu beliau yaitu sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jati Cempaka Pondok Gede. Dan beliau juga sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PCN Pondok Melati. Dan pastinya beliau bersertifikasi MUI. Karena kalau nggak ada itu nanti digugat ya. Digugat. Dulunya beliau juga sering berdakwah ya sebagai LDK ya, lembaga dakwah khusus yaitu yang menyampaikan dakwah-dakwah dari pusat Muhammadiyah ke berbagai macam suku-suku pedalaman atau daerah-daerah transmigrasi seperti itu. Dan beliau juga sebagai mantan sekjen. Ya, mantan sekjen komite anti Syiah Indonesia. Jadi sangat luar biasa pengalaman beliau ini ya. Pertama kita menjumpai di Indonesia ini memang sudah kebanyakan kita melihat fakta bahwa orang-orang saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama banyak yang digeruk oleh orang-orang Syiah. Dan di sini teman-teman yang ingin kita bahas adalah perihal orang yang tengah viral. Banyak kontroversinya dan banyak pembahasannya yang sedikit berseberangan dengan Muhammadiyah, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita perhatikan dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu yang dimana beliau memberikan fatwa-fatwa yang sejatinya sedikit berseberangan ya, atau sedikit atau bagaimana? Sedikit berbeda ya. Boleh juga banyak gitu. Kita mencatat di sini ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dari penjelasan kunut Ustaz. Itu bagaimana penjelasan Ustaz Adi dengan Muhammadiyah? Iya. Saya sempat ini kalau pertama saya berbicara berkaitan dengan kunut. Namun sebelum berbicara kunut, kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu secara ideologis berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah lewat Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah diputuskan menjadi ketetapan Muhammadiyah. Ada beberapa kitab di Muhammadiyah yang harus menjadi pegangan warga Muhammadiyah, termasuk para pimpinan Muhammadiyah. Para pimpinan? Iya, para pimpinan Muhammadiyah.
Di antaranya adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang kedua adalah Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, kalau melihat dari sana, segala sesuatunya itu harus mengacu kepada Himpunan Putusan Tarjih ataupun Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Kalau misalnya berbeda dengan Fatwa Tarjih dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, jelas itu bukan fatwa atau bukan argumen yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jelas salah. Jelas salah. Nah, misalnya berkaitan dengan kunut tadi. Nah, ya kan di situ beliau sedikit berbeda dengan fatwa tarjih. Bukan sedikit berbeda dengan tarjih Muhammadiyah. Saya salah. Bukan sedikit ya, berbeda. Karena beliau masih membenarkan kunut yang lainnya. Oh, yang lain. Bukan cuma kunut. Ya, bukan, maksudnya di sini ketika berbicara kunut masih memang silakanlah orang lain mau berkunut dan sebagainya. Betul. Tapi prinsip Muhammadiyah harus dijelaskan menurut saya. Setuju. Iya. Jadi prinsip Muhammadiyah itu harus dijelaskan. Bagaimana prinsip Muhammadiyah? Contohnya, di Muhammadiyah itu ada istilah kaidah. Ada kaidahnya, yaitu untuk misalnya semacam perkataan atau istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Yang disebut bid'ah menurut Muhammadiyah ini jelas sekali, yang tidak disyariatkan dalam hal ibadah. Oke, siap. Nah, kalau kemudian ada istilah di Muhammadiyah misalnya bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan, artinya kunut itu bid'ah. Kalau tidak disyariatkan? Iya, kalau tidak disyariatkan, ditulis misalnya oleh Tarjih ya. Tarjih Muhammadiyah. Misalnya tidak dibenarkan warga Muhammadiyah berkunut, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Iya. Lah artinya itu bid'ah. Itu bid'ah. Bid'ah itu. Apa mungkin Ustadz Adi Hidayat kalau Ustadz Adi Hidayat itu jelas menyimpang, kalau menurut saya sangat menyimpang malah. Sangat menyimpang dari fatwa karena hal yang seperti itu tidak biasa keluar dari orang-orang Muhammadiyah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini tidak keluar dari Muhammadiyah, meskipun saya sendiri itu mendatangkan protes dari banyak orang. Tapi saya memaklumi mereka nggak ngerti Muhammadiyah gitu. Masalahnya nggak ngerti paham-paham yang ada di Muhammadiyah. Kalau kemudian mereka itu mengerti seperti ideologi Muhammadiyah tadi, masalah tarjih dan kemudian masalah tajdid di Muhammadiyah, masalah fatwa dan sebagainya, tentu itu yang akan menjadi landasan untuk menentukan bahwa seseorang itu benar atau tidak. Maka kalau misalnya Adi Hidayat diseret kepada pemahaman tarjih Muhammadiyah tadi, jelas salah. Jelas salah ya? Ya, jelas salah. Karena memperselisih fatwa tarjih. Iya, karena menyelisih fatwa tarjih Muhammadiyah ini dalam hal kunut gitu. Dalam hal kunut. Jadi jelas ya teman-teman. Di sini kita bukan membicarakan sosok pribadi Ustaz Adi Hidayat. Tapi ilmiah kita berbicara ilmiah, apa yang beliau fatwakan dan apa yang beliau paparkan di media sosial. Karena apa? Ini penting. Karena saya pribadi dulu ketika melihat orang Muhammadiyah, sholat berjemaah kita di masjid, risih. Ini orang kenapa ini? Kok ada tahlilan nggak tahlilan? Orang kunut dia nggak kunut, kita gini dia diem aja. Ini apa-apa ini agama apa gitu? Ya saya juga dari sono. Ya udah. Allah. Setan sibi ya. Jadi kadang hal ini yang perlu kita perjelas teman-teman, bahwa sesuatu yang kita lihat ya, seperti Ustaz Adi Hidayat kan digadang-gadang sebagai tokoh Muhammadiyah, tapi ternyata beliau ada beberapa poin yang justru memperselisihi. Oh iya, itu misalnya Ustaz Adi Hidayat tiba-tiba menjadi wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, itu gimana itu? Bagi saya itu bermasalah gitu. Karena prosesnya harus jadi warga dulu. Jadi warga dulu? Iya, jadi warga dulu, paling tidak 1 tahun. Dan artinya Ustaz Adi Hidayat belum jadi warga? Belum pernah. Belum jadi warga kegiatan Muhammadiyah? Belum. Nah, itu ya. Jadi di situ permasalahannya. Kita permasalahkan di situ ya. Nggak ada kebijakan-kebijakan. Karena kalau saya yang melakukan kesalahan, pasti itu dimarahi oleh pimpinan pusat. Tapi seharusnya pimpinan pusat juga kan harus bijak. Siapa saja yang salah, dimarahi. Betul. Ditegur, Pak.
Jadi ada sesuatu yang perlu dikoreksi lagi ya. Ternyata Ustaz Adi Hidayat belum menjadi warga Muhammadiyah secara utuh lah ya. Terus yang kedua, itu dari kunut yang kita permasalahkan, yang kita bahas tadi. Sekarang tahlilan. Beliau juga memaparkan di situ mengenai tahlilan. Bagaimana menurut? Iya, beliau menceritakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan katanya tidak mempermasalahkan tidak tahlilan. permasalahkan tahlilannya, tapi permasalahan makan. Nah, itu gimana itu? Nah, kalau kita berpijak, yang pertama harus meyakini dulu orang Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah. Bukan seperti ormas yang lain yang afiliatif kepada orang-orangnya. Iya. Ya, yang Muhammadiyah ini tidak afiliatif kepada pendiri. Oke. Pendiri Muhammadiyah, tapi afiliatifnya di bawah naungan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan Majelis Tabligh ini adalah tanfid, pelaksana. Pelaksana Majelis Tabligh Muhammadiyah. Kemudian masalah tahlilan. Masalah tahlilan berkaitan dengan tahlilan itu sendiri. Jika dilihat paparan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari atas ke bawah, itu jelas Muhammadiyah menganggap perbuatan tahlilan itu bid'ah, bahkan sama dengan Hindu. Betul. Itu saya juga baca itu ya di fatwa tarjihnya ya. Ada postingan dari website Muhammadiyah, saya baca di situ. Tapi apa yang terjadi? Harry Pas membid'ahkan tahlilan. Padahal memang bukan bid'ah. saya. Di Muhammadiyah itu bid'ah tahlilan tuh. Iya. Dan seluruh orang Muhammadiyah di Indonesia itu sudah maklum kalau tahlilan itu bid'ah. Maklum semua, apalagi di Madura. Maklum semua orang Muhammadiyah itu kalau tahlilan itu bid'ah gitu. Entah mereka mau menyebut bid'ah hasanah atau apa. Nggak ada ternyata. Yang ada itu di sana Pak Hasanah yang banyak. Jadi nggak ada. Oh iya. Berarti memang nggak ada bid'ah hasanah. Jadi di situ kalau berbicara. Kenapa nggak ada bid'ah hasanah? Ya karena memang di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah ini kan al-bid'ah. Yang pertama al-bid'ah itu dari sisi istilah, dari sisi istilah bilughah, bahasa, itu al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Misalnya langit bid'ah, bumi bid'ah, itu secara bahasa. Nah, kemudian kalau menggunakan istilah secara definisi secara istilah, menggunakan secara istilah, lah itu dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat Lis-Syatibi yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Menjadi pegangan Muhammadiyah? Iya, Asy-Syatibi ini menjadi pegangan Muhammadiyah. Harusnya Ustaz Adi pegang itu juga? Harusnya Ustaz Adi pegang itu juga. Gitu. Kenapa nggak pegang? Nggak tahu. Mungkin itu gimana? Bunyinya gimana? Nah, ini akan saya bacakan ini. Al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu suatu tata cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang sengaja diada-adakan, yaitu tudahiyyah syar'iyyah, menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki 'alaihal mubalaghatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Maksudnya adalah sebagai suluk. Tata cara beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu bid'ah. Jadi definisinya dalam persoalan ibadah. Kalau di dalam persoalan dunia tidak ada bid'ah. Seperti pesawat, mobil. Tak ada bid'ah, itu bukan bid'ah. Semua yang dimaksud masalah bid'ah ini adalah persoalan i'tiqad dan ubudiyah. Nah, itu di Muhammadiyah itu disepakati sudah. Makanya kalau misalnya Muhammadiyah memandang tahlilan bid'ah, itu karena dimasukkan kepada permasalahan ubudiyah tadi oleh Muhammadiyah. Beda dengan yang di luar sana, memasukkan tahlilan itu kepada bid'ah hasanah. Lah itu. Kita tidak mengenal bid'ah hasanah itu. Semua bid'ah sesat dalam masalah ibadah. Siap. Ya, itu ya. Artinya yang menyebabkan Ustadz Adi berbeda pandangan dengan fatwa tarjih itu apa? Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat, saya yakin belum mempelajari manhaj tarjih Muhammadiyah. Belum mempelajari? Belum. Kalau mempelajari gimana? Kalau mempelajari saya yakin dia ngerti apa yang kemudian membaca fatwa tarjih Muhammadiyah belum. Lah buktinya benturan tadi dengan sunnah Nabi, benturan dengan keputusan tarjih. Masalah tahlilan ini benturan dengan keputusan tarjih. Iya. Jelas di situ tarjih menganggap bahwa tahlilan tersebut bukan dari Islam.
tapi dari Hindu. Dari Hindu. Nah, kemudian bahkan makan-makan di rumah orang mati oleh Muhammadiyah itu tidak dibenarkan. Yang disebut suasana Islami oleh Muhammadiyah itu bukan tahlilan. Iya. Tidak seperti tahlilan yang suasana Islami, yaitu sesuatu yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Itu baru suasana Islami gitu. Betul. Nah, kemudian masalah makan di rumah orang mati menurut Muhammadiyah itu haram hukumnya. Allah. Makan saja itu haram hukumnya. Tapi kan ada istilah mereka itu makan bukan dari hartanya yang. Nah, ini kan begini, kalau di rumah yang kematian, tetap salah kita itu. Kalau melihat dari teks hadisnya, kalau di rumah orang kematian, kita kan memberikan sesuatu kepada yang meninggal, kepada keluarga yang meninggal. Itu kan berangkat dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatkanlah bagi keluarga Ja'far itu makanan. Iya. Artinya kita harus memberikan makan kepada keluarga yang mati. Bukan kita makan dari keluarga yang mati. Kalau kita urunan untuk makan bersama? Lah, itu juga tidak boleh. Masalahnya begini. Di situ banyak anak yatim. Kita tidak tahu apa ada anak yatimnya atau enggak. Itu lebih parah lagi. Begitu kita makan, belum dibagi-bagikan hartanya. Fi butunihim naro. Di perutnya itu api neraka. Lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi. Jadi hukum tahlilan bukan hanya di situ Muhammadiyah. Iya. Makanya Muhammadiyah tidak mau cawe-cawe dengan tahlilan itu. Iya. Karena sudah tahu konsekuensinya. Banyak subhatnya. Betul. Banyak subhatnya itu. Termasuk makanannya subhat. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kemungkinan kenapa Ustadz Adi Hidayat masih berseberangan dengan fatwa tarjih belum membaca. Ya, belum membaca manhaj tarjih Muhammadiyah, belum membaca fatwa tarjih Muhammadiyah. Sehingga di dalam menyampaikan sikapnya sebagai seorang Muhammadiyah, banyak salahnya itu. Banyak salahnya. Banyak salahnya. Oke. Semoga ini jadi teguran ya, bukan cuma untuk Ustadz Adi, tapi untuk kita semua agar Ya, terutama para dai Muhammadiyah lah. Para dai Muhammadiyah. Oke. Ya. Itu pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, mengenai hadis ini wajah tuh. Lah iya, ini yang bikin malu. Bikin malu. Kenapa bikin malu? Iya. Itu dulu ceritanya Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah statementnya beliau yang merasa menguasai berbagai macam kitab hadis. Wah, ini menurut saya termasuk takabur ya. Menurut saya terlalu sombong. Nah. Saya sudah membaca 1235 kitab hadis. Luar biasa. Wah, bayangkan kalimat ini. Iya. Kalimat ini yang jadikan pijakan saya untuk menilai. Iya. Dan tidak layak seorang ustadz seperti itu. Ustadz itu mestinya Allahu a'lam. Bisawab. Coba perkataannya imam-imam, ada nggak yang seperti Ustadz Adi Hidayat? Nggak ada. Nah, beliau mengatakan, bahkan termasuk lancang itu, perkataan lancang. Ketika dia mengatakan bahwasanya saya berkaitan dengan iftitah, itu tidak ada satupun hadis yang saya temukan dari 1235 kitab itu, jangankan hadis sahih, hadis palsu saja tidak ada katanya. 1000 ya? Iya, baca 1235 kitab hadis, bukan lembar, tapi kitab. Wow, luar biasa itu ya. Tidak ada ya. Artinya ini kan apa? Iya. Kata orang Madura itu surgep dia itu. Surgep ya. Surgep. Sombong. Ya ini kita Madura ini. Madura juga ini. Allah. Nah, di situ kalimatnya Ustadz Adi Hidayat. Itu kalimatnya begini. Kan di dalam sholat itu yang memang yang sohe-sohe, yang terkenal, itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, sampai akhir panjang itu kan. Iftitah yang benar itu. Lah kemudian yang Ustadz Adi Hidayat yang ada ininya disalahkan. Maksudnya ingin mengatakan bahwa yang ada dalam masalah sholat itu cuma wajah tuh saja gitu. Lah apa pada akhirnya inilah yang kelak kemudian menjadi bulan-bulanan dari kelompok
seberang. Iya, Nah, seberang, ya kelompok seberang, orang seberang. Iya, orang seberang ya. Kelompok seberang lah. Atau tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Apa tetangga sebelah? Misalnya terus terang saja saya sebutkan namanya, nggak apa-apa. Ini karena sudah viral. Misalnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kita kenal kan siapa? Marzuki Mustamar. Betul. Ketua PW NU pada waktu itu. Iya. Sebelum beliau diakhiri gitu. Kemudian yang kedua, datang dari Dawam Mu'alim. Ini teman saya juga, tapi dia orang Nahdien. Cuma kalau di Banjarmasin tidak ada Nahdien ya. Lah, beliau juga mengkritisi Ustadz Adi Hidayat gitu. Gimana kan? Karena ia berkaitan dengan kesalahan Ustadz Adi Hidayat ketika menyebut tidak ada hadis. Padahal setelah diteliti itu ada di beberapa kitab. Yang pertama, satu contohnya. Mungkin di antara 1.200 kitab itu belum dibaca. Iya, mestinya. Coba beliau misalnya mengatakan, saya nggak tahu lagi ya kalau memang belum ada yang saya baca. Karena saya manusia. Tidak menjangkau kitab semuanya. Jangan mendabik dada. Saya sudah membaca 1.235 kitab. Jangankan hadis sohe, hadis palsu saja nggak ada katanya gitu. Nah itu yang nggak bagus. Betul. Seharusnya cooling down seseorang itu di dalam menyampaikan bahasa, ya tawaddu lah. Sebagai seorang berilmu itu tawaddu. Artinya diamalkan lebih dahulu oleh dirinya sendiri. Betul. Dan hal ini kalau dikaitkan misalnya dengan Ustadz Muflih Syafitra itu. Nah, ya. Lebih adab beliau. Saya bukan ini, lebih adab beliau. Beliau itu memang benar-benar adab terhadap kitab. Iya. Apa? Satu contoh. Misalnya saya sebutkan berkaitan dengan Murujud Dahab. Murujud Dahab ya, berkaitan. Nah, ketika disebutkan misalnya sanad-sanadnya oleh Muslim Syafitra itu. Nah, justru disalahkan oleh Ustadz Adi Hidayat gitu. Nah, salahnya di mana? Nah, dia menyalahkan, dalam kita ini sejarahnya, misalnya sejarahnya yang kita baca, bukan orangnya. Lah, kalau di dalam Islam ini, yang benar, di dalam Islam, itu orangnya dulu gitu. Iya. Siapa yang menyampaikan? Iya, siapa yang menyampaikan? Artinya tulisannya ini akan menjadi batil ketika pengarangnya batil. Betul. Nah, itu. Saya contohkan berapa banyak ulama-ulama hadis yang dulunya dipandang soheh hanya karena pergaulannya salah. Yaitu dengan hanya pergaulannya salah. Salah. Dengan misalnya penguasa. Kitabnya ikut salah. Ikut salah itu. Allah. Apalagi sudah sih. Contohnya saja lagi. Tentang hadis minum misalnya. Larangan berdiri. Minum berdiri misalnya. Kemudian yang meriwayatkan hadis minum berdiri gitu. Itu batil hadisnya. Batil hadisnya. Jadi mungkin ini yang tidak pernah dipahami oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, itu ya. Betul. Jadi kesalahan seperti itu fatal. Fatal. Karena akan meninggalkan warisan at-turos, warisan Islam. Kebiasaan Islam dahulu kala itu mentahdir dari sisi orangnya. Bukan dari kitabnya terlebih dahulu. Orangnya dulu. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Kalau dulu kan lain, ada penceramah namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakan. Tidak kalau Islam. Lihat orangnya itu. Betul. Nah, itu ya. Jadi perkara ini wajah tujuh jelas Ustadz Adi salah ya. Salah. Harusnya itu nyebrang. Nah, kemudian beliau yang aneh mentahrik hadis. Memang ada jawaban dari beliau. Okay. Nah, salahnya apa? Beliau tidak pernah minta maaf. Yang satu tidak pernah minta maaf, kemudian menjelaskan kedudukan hadis. Kalau saya tidak butuh kedudukan hadis sekarang, karena Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa hadis itu tidak ada. Jadi tidak perlu berbicara kedudukan hadis. Allah. Harusnya yang diakui kesalahannya Ustadz Adi Hidayat. Iya, saya salah. Memang ada gitu. Betul. Itu baru benar. Iya. Ini sama dengan kasus Asy'ariyah. Kasus Asy'ariyah juga begitu. Nah, di Muhammadiyah ini sebenarnya kan tidak boleh mendahului Muhammadiyah tentang Asy'ariyah. Nah, itu bagaimana tuh? Masalah Asy'ariyah. Oke lah, taruh di Muhammadiyah itu membenarkan, ini satu contoh. Muhammadiyah itu membenarkan musik ya. Di Muhammadiyah itu membenarkan musik. Oke. Tapi ketika saya ada muktamar dulu di Solo, muktamar di Surakarta, ada yaitu tontonan dangdut, penampilan dangdut dan
Ketika saya tanyakan, apa itu yang musik seperti itu yang disukai Pak Kiai, kata saya. Ya bukan begitu. Wah, kalau itu maksiat. Nah, ini orang Muhammadiyah sendiri bilang. Oke. Ketika ada tontonan dangdut di tengah-tengah muktamar. Itu sering terjadi sekarang. Ya, majelis sholawat tapi joget dangdut. Itu memang kerjanya Ustadz Praswi. Paling ulung, paling depan kalau suruh apa mengkritisi, sholawat ini. Udahlah, kalau begitu saya nggak usah, lainnya aja saya ini sudah. Tapi bagaimana pendapat Muhammadiyah mengenai asy'ara surah pemusik? Iya. Sampai sekarang kan ini di Muhammadiyah itu tidak ada keputusan. Belum ada satupun fatwa bahwasanya surat Asy-Syu'ara itu adalah pemusik. Ini kita berbicara Muhammadiyah ya? Iya, berbicara Muhammadiyah. Jadi belum ada satupun keputusan di Muhammadiyah ini. Makanya sampai ada pernyataan dari Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, yaitu Fathur Rahman Kamal, kalau mau membicarakan ayat-ayat yang muskilah, yaitu di dalam Al-Quran, itu jangan berdasarkan pandangan pribadi. Nah, ini tentunya teguran dan kritikan kepada siapa saja warga Muhammadiyah yang berusaha yaitu memperjuangkan paham-paham pribadinya di Muhammadiyah. Iya. Teguran itu. Karena di Muhammadiyah itu tidak ada paham pribadi. Jangankan Adi Hidayat, pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan saja bisa tidak dipakai kok. Allah. Itu di Muhammadiyah. Karena apa? Yang digunakan oleh Muhammadiyah itu majelis tarjih. Lah, majelis tarjih Muhammadiyah tidak berdiri di atas pemahaman Dahlaniyah. Iya, bukan pemikiran personal. Bukan pemikiran personal. Dan ini jelas dikatakan oleh Buya Yunhar almarhum. Beliau mantan ketua PP Muhammadiyah juga mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah. Artinya Muhammadiyah itu tidak person tadi yang diikuti. Betul. Tapi yang diikuti oleh Muhammadiyah itu adalah jam'iyah. Ittifaq para ulama Muhammadiyah secara keseluruhan. Betul. Itu baru menjadi keputusan Muhammadiyah gitu. Satu contoh saja, kemarin saya juga sempat berdialog dengan ketua majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah, Fathur Rahman Kamal. Ada di videonya, ada. Itu ketika beliau berbicara kunut juga gitu. Kalau Muhammadiyah ini tidak berpendirian bid'ah. Sampai diskusi cukup lama di WhatsApp, sampai sekarang ada di WhatsApp-nya sini. Iya. Jadi di situ saya mengatakan, berarti Pak Kiai nggak paham itu dengan istilah tidak disyariatkan. Ya. Coba, diksi tidak disyariatkan itulah yang bisa dimaknai bid'ah. Sesuai dengan konsep Muhammadiyah. Baru beliau menyatakan, sukron lakum. Kiai, bilangnya kiai juga ke saya beliau itu. Kiai dari Madura. Itu. Jadi itu sekitar Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara. Jadi perkara Asy-Syu'ara ini dari Muhammadiyah sendiri teman-teman. Itu tidak ada yang berpendapat kalau itu adalah surah pemusik. Kalau dari keempat imam mazhab bagaimana? Lah, apalagi ya. Gini saja, kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari sekian banyak ulama itu tertampung di Ibnu Katsir. Ya. Atau di tafsir Al-Baghawi, Baidawi, kemudian tafsir Imam At-Tabari. Ya, kalau kita lihat. Tidak satupun seorang ulama yang mengartikan misalnya as-su'ara au al-musiki, nggak ada itu. Atau al-azif, nggak ada itu. Jadi misalnya contoh Al-Fatihah ya. Saya kasih satu contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Nabi memberikan nama Al-Fatihah itu banyak, bermacam-macam. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, As-Sholah, Ad-Diqra. Itu semua dari akar ar-ruqyah. Karena apa? Bisa digunakan untuk mengobati. Nah, itu semua dari Nabi. Lah sekarang tiba-tiba datang seorang Ustadz Adi Hidayat memberikan nama baru. Dasarnya apa? Gitu. Ya. Gitu ya. Dasarnya apa ya? Dasarnya apa? Nggak tahu. Coba kalian jawab. Jadi kalau kan dasar agama ini, kalau tidak kesepakatan sahabat, pasti Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah, pasti sahabat. Begitu tuh. Iya, betul. Dalam agama. Nah,
itu pemahaman Islam yang terbaik menurut hadis Nabi. Yaitu khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu di zamanku. Betul, betul. Nah, summal ladzina yalunahum. Kemudian sesudah aku itu para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Sesudah para sahabat adalah tabi'in. Sampai di situ titik. Dikatakan summal ladzina su'ila yaumil kiamat. Dan yang terakhir itu manusia yang paling jelek sampai hari kiamat. Jadi semakin ke belakang ini semakin Jelek jelek. ya. Jadi kalau kita mau berpendapat, kita mau berhujah, jangan berhujah dengan orang-orang di akhir zaman. Tapi Iya. kita lihat orang akhir zaman yang berhujah dengan orang-orang salah. Begitu ya? Iya, iya, iya. Ini mengenai surat Asy-Syu'ara. Sekarang poin yang berikutnya. Ada poin yang berikutnya yang nggak kalah menarik. Yaitu tentang kekeramatan seorang guru kumpul. Beliau mengakui guru kumpul wali. Gini ya, sejak dulu setahu saya ada di PP Muhammadiyah, tidak ada seorang, bahkan menganggap sesuatu yang unik dan aneh itu kalau berbicara kekeramatan di Muhammadiyah. Karena tidak akan laku. Muhammadiyah itu paling tidak percaya dengan istilah kekeramatan itu. Apalagi keramatan yang dibuat-buat. Gitu Betul, ya. betul. Dibuat-buat. Itu makin tidak percaya. Sejak dulu tidak ada satupun buku atau putusan tarjih Muhammadiyah yang berbicara keramatan. Tak ada itu keputusan tarjih. Yang jelas itu sesuatu yang ganjil di Muhammadiyah itu. Kalau ada orang berbicara tentang kekeramatan. Jangankan itu, berbicara wali saja. Aneh di Muhammadiyah. Iya, aneh karena apalagi wali majdub. Wali wali kejeduk gitu. Iya. Kalau saya kejeduk. Kejeduk itu sakit kepala. Sakit kepala. Jadi ini tidak pernah ada di Muhammadiyah kayak gitu. Artinya Muhammadiyah itu mengajarkan yang realistis. Betul. Misalnya istilah wali. Pasti kenapa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kemudian menganggap para sahabat Nabi itu wali Allah? Ada nggak? Belum. Belum ada. Belum ada. Yang dianggap Syekh Abdul Qadir Jailani, An-Tinjani, macam-macam itu. Kemudian An-Nabhani, kok enggak sahabat Nabi disebut wali Allah? Kenapa? Gitu. Wali kutub gitu kan ya? Iya, wali kutub. Ada lagi kalau di Madura itu kalau orang Tapengsor itu orang yang gila, itu dianggap khilaf kan? Khilaf. Itu sama dengan wali majdub itu. Nah ini nggak pernah dikenal di Muhammadiyah, nggak ada di Muhammadiyah kayak gitu itu. Nah, apalagi seperti gufron yang apalagi itu gufron itu, masya Allah, naudzubillah, keluar dia sudah dari cara bicaranya sudah keluar dari agama dia. Saya berani menyatakan. Betul. Karena tidak ada seorang pun tokoh Islam yang sehebat manapun sejak dahulu ahli tafsir yang ngomong seperti dia. Saya sudah berbicara dengan malaikat maut. Aduh. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun itu. Apa itu? Itu ceritanya. Itu masuk ke penistaan agama. Bukan penistaan lagi, pendustaan terhadap agama ya. Dulu itu ada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini kisah palsu ya, kisah palsu tentang Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jalani, nama kitabnya itu ada. Iya. Sampai sekarang kitabnya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai biasanya kalau di Madura atau di Jember pasti ada peringatan yaitu Akadiran tanggal 11 ke bawah, 11 setiap 11 hijrah itu dari bulan-bulan Komariah itu. Nah, kalau kita lihat ada peringatan itu. Di situ kan ada ajaran misalnya Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, pokoknya ayam itu. Itu percaya. Lah ini kisah palsu. Ada juga bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani tidak tega melihat seorang ibu, yaitu anaknya dicabut oleh malaikat maut, lalu berkejar-kejaran dengan malaikat maut. Iya. Wah, ini sampai rohnya tumpah-tumpah. Iya, lucu itu. Iya. Jadi peristiwa palsu. Padahal kita tahu siapa Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia orang yang menentang Asy'ariyah. Oh iya? Iya. Betul. Syekh Abdul Qadir Jalani itu mazhabnya Ahlus Sunnah, pengikut Ahmad bin Hambal. Ya. Lalu bagaimana mungkin dia akan berbicara yang enggak-enggak? Bahkan saya di-share satu kitab, ada cuplikan di situ dari kitabnya, bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani meyakini Allah. Lah iya, makanya dia menentang Asy'ariyah. Betul. Kemudian meyakini Allah itu istawa 'alal 'arsy. Betul. Jadi di sini jelas sekali penistaan terhadap Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang saya ketahui, yang paling banyak mengumbar kedustaan, kebohongan ini dari kebanyakan ya. Yang saya lihat tuh dari Naqsabandiyah. Iya. Salah satu mursidnya misalnya, dia
sampai meyakinkan kepada murid-muridnya setiap hari bisa meeting dengan 124.000 nabi. Meeting setiap hari. Meeting, rapat harian. Oke, minum dulu Ustaz. Iya, minum dulu ya. Sambil saya bertanya pertanyaan berikutnya. Meeting harian para nabi. Iya. Allah. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz, mengenai penggunaan hadis riwayat dari orang Syiah. Oh iya. Sebenarnya kalau berbicara Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad sendiri, karena di antara ulama-ulama fikih yang masuk kategori ulama hadis itu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Iya. Kemudian kalau Imam Syafi'i ini biasanya campur baur dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang kita kenal dalam dan Al-Musnad itu ya. Kalau kita telah lebih jauh seperti itu kitabnya. Nah, berkaitan dengan apa tadi? Hadis riwayat orang-orang Syiah. Hadis orang Syiah itu di dalam kitab Imam Bukhari itu ada tasayyu gitu. Rawi yang disinyalir tasayyu, yang terpapar Syiah. Oke. Ada. Nah, tetapi pertimbangan Imam Bukhari mengapa hadis itu dimasukkan, karena bukan seperti Syiah yang sekarang ini. Bukan seperti Syiah Rafidhah, bukan. Oke. Jadi Syiah yang masuk dalam kategori Zaidiyah. Nah, itu masih dibenarkan dia, diambil. Tapi kalau sudah Rafidhah, itu ditolak keras-keras. Iya. Karena apa? Penghujatannya terhadap yaitu para Abu Bakar, Umar, Utsman menuduh istri Rasulullah pelacur dan sebagainya ya. Itu jatuh hadisnya, sudah nggak dipakai semua. Rawi hadis. Tapi kalau cuman istilahnya terpapar tapi dia tidak para misalnya kalau Syiah dulu ini kalau di zamannya Ali bin Abi Thalib, Syiah itu orang yang lebih mengutamakan Ali. Lebih mengutamakan Ali, tapi tidak menolak sahabat yang lain gitu. Iya. Itu Syiah dulu. Artinya Ali itu lebih utama dari Abu Bakar, Ali lebih utama dari Umar, Ali lebih utama dari Utsman. Nah, ini masih diterima oleh Sunni gitu. Iya. Tapi kalau sudah mengingkari yang keempat imam tadi, mengingkari ketiga imam tadi, itu nggak diakui oleh Sunni hadisnya, nggak dipakai. Bahkan mereka itu ada sampai mereka pada akhirnya menyusun sebuah kitab sendiri namanya Al-Kulaini, kitab Al-Kulaini. Lah, Al-Kafi ini disusun oleh Al-Kulaini. Di dalam kitab Al-Kafi ini seluruh riwayatnya didasarkan kepada riwayat Husain, walaupun seluruhnya adalah kedustaan gitu. Iya. Itu Al-Kulaini. Kemudian yang kedua namanya Biharul Anwar, kitab Biharul Anwar. Ini ditulis oleh orang Syiah juga. Itu penuh dengan kebohongan. Di situ nanti akan ada Imam Mahdi sebelum Imam Mahdi, riwayat palsunya di situ. Dan seluruh Imam Mahdi palsu-palsu ini ada sekitar 12 Imam Mahdi. Yang sebenarnya mereka adalah Dajjal. Kemudian ada Imam Mahdi terakhir, itu versi Sunni beda dengan Syiah. Oh, versi Sunni dengan Syiah itu beda? Berbeda. Kalau versi Syiah, Imam Mahdinya ini membawa balas dendam kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Muawiyah, kepada Yazid. Nanti Abu Bakar ini akan dicincang di Ka'bah. Iya, betul. Iya, dicincang di Ka'bah, lalu dikremasi. Coba kata-kata kremasi itu dari siapa itu? Dibakar ya? Dibakar. Dari Hindu. Nah, berarti hadis Hindu itu. Oke, siap. Itu adalah tanggapan dari Ustadz Zulkarnain ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Iya. Latar belakang uwah yang dari NU. Ini bukan kata Heritas ya, tapi kata Ustadz Adi Hidayat sendiri. Bagaimana? Ya, itu dia. Seharusnya sebagai seorang Muhammadiyah itu kan ideologis. Datang ke Muhammadiyah dengan niat untuk membangun Muhammadiyah lebih baik. Betul. Artinya, kan di Muhammadiyah ada tadi mencerdaskan, mencerahkan, memajukan, atau berkemajuan. Muhammadiyah berkemajuan. Dengan harapan para ulama Muhammadiyah ini mencerdaskan, mencerahkan, dan berkemajuan. Cara berpikirnya itu menjadi logo Muhammadiyah, logo statement Muhammadiyah dalam banyak hal. Kemudian berkaitan dengan Ustadz Adi Hidayat lagi, pernyataannya di depan Yahya Stakuf pada waktu itu di depan toko NU lagi ya. Betul. Kemudian di depannya Zulkifli Hasan itu, ketua PAN itu. Iya. Ya.
Saya masih ingat tuh semuanya. Nah, tentu saja hal yang seperti itu sebenarnya tidak elok disampaikan, tidak wajar lah disampaikan di kandang lawan. Iya, kan Muhammadiyah itu punya perspektif yang sifatnya rahasia, pasti itu ada. Dan saya yakin kalau orang membaca dasar-dasar Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, kemudian mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, itu kan membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar Muhammadiyah untuk melaksanakan Muhammadiyah, bukan mementahkan Muhammadiyah gitu. Betul. Nah, berkaitan dengan pernyataan Ustadz Adi Hidayat sekitar itu yang menyatakan dengan terang dan jelas di situ, terang benderang mengatakan di depan tokoh-tokoh tadi, bahwasanya itu sengaja dimasukkan Muhammadiyah untuk memperkenalkan NU di Muhammadiyah. Betul. Nah, itu artinya model pola penjajahan ya, pemikiran di Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah ini sedang digiring oleh banyak permasalahan ya. Banyak permasalahan. Coba sekian banyak perguruan tinggi di Indonesia ini kan tidak sedikit dari dosen-dosen dari luar sono gitu. Itu bawa beban itu. Kadang-kadang bawa beban pemikiran bagi Muhammadiyah. Perubahan-perubahan itu yang fundamental bisa terjadi di Muhammadiyah kapan saja itu. Iya. Kalau misalnya kader-kader Muhammadiyah tidak mampu menanggulangi arus pemikiran yang datang di luar, itu Muhammadiyah akan menjadi organisasi yang sama dengan lainnya. Contoh dulu awalnya sebelum misalnya Muhammadiyah membenci Salafi, ya. Muhammadiyah ini membela Salafi. Contohnya misalnya ketika banyak pengajian Salafi dibubarkan, kemudian ketua PP Muhammadiyah waktu itu Bapak Haidar Nasir, ketua PP, beliau mengatakan agar kelompok-kelompok Islam tidak melakukan regimentasi paham. Nah, ternyata regimentasi paham ini dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Islah Barawi dan sebagainya pada waktu itu, mengusulkan untuk membubarkan Wahabi istilahnya itu. Coba sekarang kalau ukuran Wahabi, parameter Wahabi itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalnya itu. Kita pakai itulah parameter kayak gitu. Ini kemudian dipakai oleh pemerintah. Lalu dipilih dipilih sebagai salah satu keputusannya membubarkan Wahabi. Maka setiap orang yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bisa dituduh Wahabi. Termasuk Muhammadiyah sendiri bisa dibubarkan itu. Betul. Nah, harusnya cerdas ke sana orang-orang Muhammadiyah gitu. Karena memang Muhammadiyah dari awal itu sangat dibenci. Pada 1924 terang-terangan para kiai-kiai mereka ini memerangi Muhammadiyah sampai mengadakan perjalanan haji ke Mekah saja. Itu dibuntuti oleh mereka. Muhammadiyah itu hingga suatu saat ketemu dengan Raja Faisal pada waktu itu ya. Ketika ketemu dengan Raja Faisal, kalau kami ini orang-orang Muhammadiyah dianggap Wahabi, sampai Raja Faisal ketawa itu. Nah, pada waktu itu. Ini jadi orang-orang yang sempat berhenti misalnya di Mekah, datang kepada siapa, syekh siapa, itu pasti dimata-matai, nanti dilaporkan ke Indonesia. Nah, ini luar biasa perang 1924 itu. Walaupun di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, itu ada kasus yang cukup berat, yaitu membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah sekarang malah ada orang yang bau-membau dengan mereka, kan lucu itu. Lucu. Jadi makanya sekarang bagaimana merubah Muhammadiyah? Pura-pura dicarilah cara alasan-alasannya. Itu sebenarnya Muhammadiyah itu gurunya sama dengan NU gitu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan satu guru. Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah ini Imam Ahmad bin Hanbal itu satu guru, tapi berbeda paham. Jadi tidak jaminan satu guru itu sama pahamnya. Itu demikian juga Muhammadiyah dan NU tidak bisa sama. Contohnya ketika ada pertemuan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu sangat sulit untuk menyatukan visi itu. Itu terjadi pada tahun yaitu sekitar tahun 1916 itu. Kalau saya baca sejarahnya ya. Karena dulu juga ada namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama namanya.
Beda Tapi- orang. Hah? Beda orang. Tapi pemahamannya NU gitu. Ada itu di Surabaya. Jadi di sini juga menambah rumitnya permasalahan dulu. Iya. Oh, kalau saya sebutkan nama-nama orangnya yang terlibat sejarah itu banyak sekali di situ. Mm-mm. Jadi memang tujuannya coba Deliar Nur sendiri itu menulis sejarah dengan sadis sekali gitu. Bahwa berdirinya apa ya istilahnya Aswaja itu, istilah Aswaja lah taruh itu untuk membendung arus pemikiran yang datang dari Muhammadiyah. Wahabi dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Oh, Pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Jadi memang kecaman luar biasa. Sampai Buya Hamka ini kan Oh iya. luar biasa dalam bukunya dari perbendaharaan lama. Lah wong sekarang kenapa? Dibilang bahwa Salafi tidak punya andil, Wahabi tidak punya andil. Punya andil itu. Yang jadi presiden saja Wahabi di Indonesia ini. Awal pertama kali. Awal pertama. Iya, Bung Karno itu kan Wahabi. Dia memuji-muji Wahabi luar biasa. Oh iya. Oh iya, luar biasa. Dalam buku di bawah bendera revolusi itu, dia menulis hebatnya Wahabi itu. Oh. Pengaruh Wahabi di Indonesia luar biasa yang juga menjadi salah satu dasar Bung Karno memerdekakan Indonesia ini karena banyak membaca buku Wahabi. Ini setelah terjadi perbincangan kuat antara Bung Karno dengan Ustadz Ahasan lewat surat dari Endeh itu. Pernah lihat pernah baca istilah artikel surat dari Endeh. Itu isinya perdebatan ketika Bung Karno ada dalam tahanan di zaman itu sebelum kemerdekaan. Jadi memang Wahabi ini pada waktu itu yang membangkitkan Bung Karno gitu. Oh, pada waktu itu. Makanya saya katakan dan tokoh-tokoh Wahabi yang menggerakkan kemerdekaan di Indonesia termasuk penentu terakhir Pancasila yaitu Ki Bagus Hadikusumo namanya. Itu kan tokoh Wahabi. Baru tahu saya. Iya, artinya pintu terakhir Pancasila itu dirubah dari Piagam Jakarta tadi itu, dari 7 kata yang dibuang. Iya. Lah itu kan di zamannya Ki Bagus. Ki Bagus ini tokoh Muhammadiyah yang sangat fanatik. Seandainya beliau menutup akses sampai sekarang, itu berdasarkan syariat Islam. Allah Akbar. Pengorbanannya Ki Bagus itu yang luar biasa gitu. Dan tokoh Wahabi itu. Iya, karena dia diancam dengan sebutan Wahabi. Makanya saya katakan, yang terlibat kemerdekaan di Indonesia ini adalah Wahabi. Masya Allah. Ini kita membahas tentang latar belakang Ustaz Adi Hidayat Sampai ke latar Wahabi. belakang kemerdekaan ini. Masya Allah. Ustaz Zulkarnain, Iya, Masya Allah, Masya Allah ya. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Apalagi kan kita niatnya di sini untuk membedah kasus nih yang sudah terjadi, pemahaman yang berseberangan antara Ustaz Adi dengan Muhammadiyah. Kenapa dia jadi tokoh Muhammadiyah, sedangkan dia untuk menjadi warga Muhammadiyah saja masih belum kan ya. Aduh, tapi ya sudahlah. Yang penting teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana faktanya, bagaimana kebenarannya. Tinggal kita berpikir gimana sebagai seorang muslim mengambil kebijakan yang bijak. Betul. Oke. Mungkin itu saja yang kita ingin sampaikan, yang kita sharing dengan Ustaz Zulkarnain. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya wa iyyakum. Mungkin nanti kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi.